Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, sehat walafiat, iman, hidayah sehingga kita masih bisa beraktivitas. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjalankan ketaatan kita kepada Allah sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa nanti bisa mendapatkan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Salat serta salam mari kita panjatkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui menjadi umatnya dan kita mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian, bertemu lagi dalam pengajian online kali ini. Gimana kabarnya? Dan saya selalu doa mudah-mudahan siapapun di antara kita dan pemirsa, hadirin, jamaah yang melihat pengajian ini, yang mengikuti pengajian ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diselamatkan dari wabah ini, dan juga diselamatkan dari api nerakanya Allah. Amin Allahumma amin. Tema yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini yaitu tentang akhlak. Tentang akhlak. Manusia menjadi makhluk yang mulia karena dia punya akhlak. Dan akhlak ini sebenarnya kalau mungkin bahasa Jawa itu tata krama. Sini kita akan bagi nanti akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama. Nah, kalau seandainya kita merenung, manusia itu tidak ada apa-apanya kalau tidak punya akhlak. Sepandai-pandai manusia, ilmu setinggi langit, tapi kalau dia tidak punya akhlak, maka tidak ada harganya. Bukan hanya mendapatkan, dia akan menjadi manfaat, tapi justru akan menjadi mudarat, ilmu yang dimiliki tanpa akhlak. Misi terbesar yang dibawa oleh Rasulullah, innama bu'istu liutammima sholihal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah itu diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak ini bukan hanya sekedar dipelajari, tapi akhlak ini adalah untuk diamalkan. Karena kalau ilmu tanpa diamalkan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Dia akan seperti pohon tanpa buah. Maka dalam kesempatan kali ini, akhlak inilah yang harus kita perhatikan. Biar kita benar-benar memberikan hidup kita bernilai. Dan kita memang benar-benar dimuliakan oleh Allah. Sebenarnya manusia itu sudah dari awal itu sudah disempurnakan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Kalau dibanding dengan makhluk yang lain, manusia jelas lebih sempurna. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan rendahkan serendah-rendahnya asfala safilin. Illa kecuali illal ladzina amanu, yaitu mereka yang beriman. Iman. Ini yang kalau dalam diri kita itu sebuah keyakinan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malaikat Allah, kepada kitab Allah, kepada Rasulullah, kepada hari akhir, kepada takdir baik ataupun buruk. Iman wa amilus sholihat. Iman harus diiringi dengan amilus sholihat. Nah, amilus sholihat niki akhlak. Amilus sholihat ini akhlak. Nah, kalau orang sudah beramilus sholihat kemudian memiliki iman, kalau orang yang iman kemudian beramilus sholihat, dua-duanya saling berkaitan. Dia akan menjadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bisa, kalau boleh saya memberikan ilustrasi, manusia tanpa akhlak
kalau disejajarkan dengan binatang yang tidak punya akhlak, bisa jadi kita akan lebih memilih binatang yang gak punya akhlak, karena harganya masih ada. Contoh sangat sederhana. Saya memiliki kambing. Saya memiliki kambing jantan. Nah, kambing jantan saya ini jelas namanya hewan nggak punya akhlak. Ini nggak manut sama tuannya. Ketika dimasukkan ke kandangnya, si kambing ini tidak mau, bahkan masuk, ya ikut masuk, karena mungkin takut. Tapi ketika ditinggal, kambing ini langsung kabur dari kandangnya. Entah kabur kemana, tapi yang jelas kambing ini kabur dan mencari kandang-kandang yang lain yang di situ ada kambing-kambing betina. Lantas apa yang terjadi? Terjadilah kambing jantan itu dalam tanda kutip ngelakeni atau membuai kambing betina. Dan itu bukan hanya satu kambing saja, setiap kambing betina yang ada, kambing jantan ini selalu melakukan hal yang sama. Akhirnya selang berapa minggu kemudian, kambing-kambing betina yang didatangi kambing jantan tadi semuanya pada hamil. Akhirnya saya bertanya, pemilik kambing betina tadi, kira-kira ketika melihat kambingnya yang betina tadi bunting, kemudian datang kepada saya, kira-kira marah atau tidak? Mungkin semuanya akan menjawab, justru berterima kasih. Terima kasih Ustadz, kambing jenengan barokah tenan. Karena kambing yang di rumah, yang betina itu sudah lama nggak bunting-bunting, nggak hamil-hamil. Ternyata setelah kedatangan kambing jantan jenengan, akhirnya hamil. Semuanya pada terima kasih. Padahal kambing jantan saya ini kambing yang subhanallah ini tidak ngikuti aturan. Waktunya tidur malah kabur, waktunya makan malah tidur. Pokoknya nggak punya akal. Coba bandingkan dengan kalau seandainya ada orang tua memiliki seorang anak laki-laki yang subhanallah, na'udzubillah, tidak bisa dikendalikan akhlak. Ketika dinasihatin malah mendelik. Pokoknya sholat juga tidak, sama orang juga metentang-metenteng, boso juga tidak, nggak punya akhlak sama sekali. Hidupnya cuma menyusahkan. Nah, kemudian mainnya itu bukan hanya di daerahnya sendiri, di daerah-daerah yang lain juga main. Dan nggak tanggung-tanggung, dia mainnya juga sama anak perempuan orang lain. Dan ternyata anak perempuan orang lain tersebut hamil. Kira-kira orang tua si gadis tersebut yang sudah dihamili, kira-kira ketika datang pada orang tua anak laki-laki yang nggak punya akhlak tadi, kira-kira berterima kasih atau marah? Mungkin semuanya akan jawab marah, pasti marah. Karena jelas melakukan hubungan di luar nikah, walaupun notabene mungkin suka sama, tapi bagaimanapun kalau sudah di luar nikah jelas akan menyebabkan masalah besar. Semuanya marah. Ini kan menandakan kalau seandainya ini disejajarkan manusia, anak manusia yang nggak punya akhlak dengan kambing yang tidak punya akhlak, sama-sama tidak punya akhlaknya, mungkin kita akan melihat kambing yang nggak punya akhlak ini masih berharga. Kenapa? Ini kalau dijual banyak yang mau, kan diambil daging. Ini menandakan bahwa akhlak ini luar biasa. Dimanapun kita berada, kalau punya akhlak, insya Allah kita akan dihargai oleh orang lain. Nah, maka dalam hadis Rasulullah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik, yang mulia. Ini pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kita. Karena kalau setiap individu kita bergaul dengan cara yang baik, insya Allah keharmonisan mesti akan ada.
sesuai dengan agama kita, agama Islam. Islam itu kan artinya kan salam. Salam itu artinya adalah damai. Salam itu artinya tentram. Salam itu juga artinya nyaman. Maka orang Islam harus menebar salam, kedamaian, dan itu dengan akhlak. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menandakan sempurnanya iman itu adalah juga di akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan isyarat pada kita bahwa orang mukmin yang sempurna imannya adalah orang mukmin yang berakhlakul karimah, yang memiliki akhlak yang baik. Jadi patokannya nanti orang yang punya iman yang bagus, insya Allah dia akan memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Nah, apa sebenarnya akhlak itu? Patokannya seperti apa akhlak itu? Coba kita tengok, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Hakim Al-Hakim. Di sini aksaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak nantinya masuk surga itu adalah yang memiliki akhlak yang mulia. Kalau saya boleh mengatakan sesuai dengan firman-Nya Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzuribat alimul dzillatu ainama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Dimanapun kita berada, kita akan dinimpakan kehinaan selama kita tidak berbaik dengan Allah dan berbaik dengan sesama manusia. Berbaik dengan Allah jelas kita penuhi perintahnya Allah. Salat, zakat, yang ini kita laksanakan. Kemudian puasa Ramadan, kemudian haji. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ini hablum minallah. Hablum minallah yang paling kelihatan di antara semuanya itu adalah salat. Ini sosial. Ini adalah soleh secara individual. Sedangkan hablum minan nas ini nanti akan terukur dari bagaimana kita berbaik dengan orang lain. Dan dalam kitab Madarijus Shalihin itu dijelaskan barometer akhlak itu seperti apa. Yang pertama, badlun nada. Jadi patokan akhlak ini yang pertama badlun nada itu maksudnya apa? Berbuat baik orang lain. Maka akhlak ini yang baik, kita berbaik dengan orang lain. Bagaimana agar kita berbaik dengan orang lain? Sebenarnya konsepnya sederhana. Ingat pada dua hal, lupakan dua hal. Nanti akan mencakup semuanya nanti. Ingat kebaikan orang lain. Insya Allah kita tidak akan mungkin menyakitinya, karena yang kita ingat kebaikan orang lain. Kemudian ingat kesalahan kita, sehingga kita itu tidak akan mengulangi lagi. Itu yang harus kita ingat. Kemudian apa yang harus kita lupakan? Yang harus kita lupakan adalah kebaikan kita pada orang lain. Tujuannya apa? Biar kita tidak ada undat-undat atau manu. Yang ini yang akan membuat pahala sedekah kita akan lebur, percuma, akan hilang. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kemudian kita lupakan kebaikan kita pada orang lain. Dan kita nggak undat-undat. Karena memang tabiat kita terkadang di saat kita sudah berbaik dengan orang lain, ternyata orang yang kita baikin itu kita nggak baik dengan kita, mungkin akan muncul sifat manu ini. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lupakan? Kesalahan orang lain. Yang sudah biar sudah, yang lalu biar berlalu. Manusia tidak ada yang sempurna, manusia pasti punya salah. Maka ini kalau kita terapkan, insya Allah berbuat baik kepada orang lain. Kemudian wakaful ada, menghindari sesuatu yang menyakitinya. Ini bagaimana biar tidak kita menyakiti orang lain? Sebenarnya sederhana, kembalikan pada diri kita sendiri. Kalau kita itu dicubit sakit, jangan nyubit orang lain. Kalau kita itu dibantu senang, ya bantu orang lain. Sederhana sebenarnya, kita kembalikan pada diri sendiri. Kemudian yang terakhir, wahtimalul ada, menahan diri ketika disakiti. Menahan diri ketika disakiti. Maksudnya,
kalau seandainya kita disakiti, memang tabiat kita mesti akan balas. Tapi bisa atau tidak, kita nggak membalas, kita malah memaafkan. Ini sebuah prestasi yang luar biasa. Maka dalam hadis yang lain, yang artinya nanti orang-orang yang bisa menahan marahnya, di saat dia bisa melampiaskan kemarahannya tersebut, Allah akan memanggil dia di hadapan seluruh makhluk untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Subhanallah. Maka dari itu, hadirin sekalian, ini episode pertama tentang akhlak. Betapa penting akhlak, dan dalam Islam akhlak ini sangat diperhatikan. Maka dari itu, mari kita sama-sama berupaya untuk berbaik pada Allah, berbaik pada sesama, apalagi pada musim seperti ini, musim pandemi, musim wabah seperti ini. Setidaknya kita suudon, kita berkecil, berbagi dengan sesama, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan kita diselamatkan dari musibah seperti ini. Kita tetap sehat, selamat. Sampai ketemu di pertemuan yang episode berikutnya. Aku qouli hada, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.